adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu termasuk syariat Islam. Contoh di masyarakat, ya. Kalau kita bertamu di tempat orang, ya, kalau belum disuruh memakan hidangan, jangan dimakan. Karena ada di tempat tersebut harus disuruh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat Persada TV Wade yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali pada segmen kali ini, hadis arba'in, hadis yang ke-20 tentang malu bagian daripada iman. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna masyita. Pertama-tama ucapan kalam dari para nabi kepada manusia adalah, apabila engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Hadis ini seolah-olah memberikan kepada kita bolehnya bertingkah laku semau kita. Tapi syaratnya jika tidak punya malu. Kenapa Islam sampai mengatur rasa malu ini? Karena malu itu merupakan pangkal akhlak yang mulia di dalam Islam. Sebagaimana hadis ini tadi saya bacakan, jika kita tidak punya rasa malu, silakan melakukan apapun yang kita kehendaki. Secara akhlak yang menuntun kita kepada kebaikan, tentunya rasa malu itu semestinya bisa mendatangkan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Apakah malu itu bermacam-macam? Malu itu bisa terbagi dua macam. Malu karena fitrah dan malu karena sesuatu yang diusahakan. Apa yang dimaksud dengan malu karena fitrah itu? Malu karena fitrah itu adalah sebuah perasaan malu yang lahir pada diri kita. Contohnya, malu berbuat maksiat atau kejelekan atau kejahatan. Sehingga Nabi bersabda, Al-haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat Muslim. Bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Ini adalah malu yang berdasarkan fitrah. Misal, ketika kita ingin melakukan maksiat, kalau kita sadari dari dalam diri kita, tentunya kita akan merasa tidak srek kalau bahasa Jawanya, atau merasa tidak nyaman untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, itulah rasa malu secara fitrah. Sebagai mahasiswa contohnya, ketika ujian semester atau pelajar yang mau ujian semester, ketika dia lagi ujian muncul keinginan untuk mencontek. Lalu ketika keinginan itu muncul, dalam hatinya pun muncul perasaan takut dan malu kalau ketahuan. Nah, inilah malu secara fitrah. Atau mencuri. Bagi orang yang pertama kali ingin coba-coba mencuri, mesti tangannya tuh gemeteran, ya. Dan dia merasa khawatir dan malu kalau ketahuan. Ini adalah malu secara fitrah. Maka al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwa malu itu bagian daripada iman. Yang kedua adalah malu yang diusahakan. Apa itu malu yang diusahakan? Malu yang diusahakan adalah karena kita sudah mengetahui ilmu-ilmu, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita mengetahui
siapa Allah sesungguhnya. Kita sudah memiliki ilmu tentang sesuatu yang dilarang, yang pantas dan tidak. Maka karena pengetahuan kita ini, muncullah rasa malu itu. Misalnya, kita malu untuk meminta-minta atau mengemis. Kenapa rasa malu itu muncul? Karena kita sudah punya pengetahuan bagaimana mengemis dalam Islam. Karena kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Nah, ini malu yang diusahakan. Jadi malu itu ada dua macam. Pertanyaannya, apakah rasa malu itu ada tempatnya? Atau tempatnya tersebut dibatasi? Atau kita punya kesalahan dalam menempatkan rasa malu? Nah, ini 3 pertanyaan sering terjadi. Ya, malu itu ya ada tempatnya. Ya, tidak sembarangan. Jangan sampai seperti di masyarakat yang disebut malu-malu kucing. Ya, malu ketika ada orang, nggak ada orang, ya seperti kucing. Ya, menangkap mangsanya. Nah, seperti kucing kalau mau lirik di meja makan ada ikan asin. Kalau ada tuannya, dia malu, takut tuannya nggak ada ke dapur, kucing makan hidangan yang ada di meja. Tidak seperti itu. Ya, jadi jangan sampai salah menempatkan rasa malu. Ya, jadi salah tempat dalam menempatkan rasa malu itu merupakan kelemahan. Nah, jadi hati-hati. Jadi tempatkanlah rasa malu itu ya pada tempat yang tepat. Contoh, disuruh sholat, malu dilihat orang. Loh, apa itu benar? Tidak. Karena sholat itu wajib. Kenapa malu? Karena sholat itu wajib dan memang sudah seharusnya kita lakukan. Ya. Malu berbuat kebaikan. Kenapa harus malu? Tapi kalau kita malu berbuat kejahatan, nah itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Oleh karena itu, ya dalam Risalah Hasan Al-Basri dikatakan bahwa malu itu ada 2 bagian. Malu karena iman atau malu karena kelemahan. Kalau malu karena iman, karena dia tahu bahwa ini adalah sebuah larangan. Dia tahu ini tidak pantas. Tapi malu karena kelemahan itu adalah malu yang salah tempat. Yang dia itu tidak pas menetapkan rasa malu. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, para pecinta Persada TV UAD yang berbahagia, marilah kita pupuk rasa malu itu dengan benar. Bagaimana caranya? Cara memupuk rasa malu yang benar adalah dengan mengetahui, ya, memiliki ilmu apa saja yang boleh dilakukan di dalam Islam dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Termasuk hukum dalam Islam itu al-adatu muhakamat. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu termasuk syariat Islam. Contoh di masyarakat, ya. Kalau kita bertamu di tempat orang, ya, kalau belum disuruh memakan hidangan, jangan dimakan. Karena ada di tempat tersebut harus disuruh terlebih dahulu. Ketemu dengan orang yang lebih tua, kita menyapa lebih dahulu. Ya. Lewat orang lagi duduk, kita permisi. Mau menanyakan alamat, matikan motor, turun dari motor, buka helm, tanya, mohon maaf Bu, Pak, saya mau nanya, di sini ada nggak rumah Bapak yang bernama A, di mana kira-kira rumahnya, jangan tahu nggak? Nah, ini adat, tapi secara syariat benar. Tapi kalau kita malu, ya, tidak tahu karena ilmu, itu menjadi sebuah kelemahan. Oleh karena itu, mari pupuk rasa malu dengan cara yang benar dan malulah yang profesional sesuai dengan tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Persada TV UAD ini agar supaya kita sama-sama berkembang, mampu berbagi, dan mendapatkan amal jariah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.